Halo semua, saya Krem dari performahardika.com. Pada sesi ini saya akan melanjutkan sesi sebelumnya mengenai pengenalan PLC TwinCAD versi 2, yaitu mengenai Function Block Diagram Editor atau FBD Editor, yang mana digunakan jika kita membuat program dengan bahasa FBD. Apa itu? Seperti apa? Dan kayak apa? Oke, langsung aja, keburu gelap. Oke, seperti teman-teman lihat di layar monitor teman-teman, kita membuka program baru ya di sini. Saya pilih seperti biasa PC or CX karena runtime-nya di dalam PC. Saya klik OK. Saya pilih bahasa FBD ya, karena kita akan membahas FBD. Ya, kurang lebih di sini akan membahas bahasa FBD secara ringkas. Ya, fungsi-fungsi yang sering dipakai. Oke, kita klik OK. Ya, seperti teman-teman lihat di sini akan muncul main PRG dengan simbol seperti ini, ikonnya seperti ini bahasa FBD. Terus kemudian di sini adalah network namanya ya. Kalau kita memilih bahasa FBD di sini akan muncul network ya, eksekusinya dia network per network dan sebagainya. Oke, untuk menambah network klik kanan, network after. Begitu juga seterusnya, mau 3, mau 4 dan seterusnya bisa klik kanan ya. Kalau mau before ya before. Kalau after itu nanti misalnya ini saya klik di sini ya. After itu berarti networknya yang akan baru itu akan berada di bawahnya si network yang kita klik nomor 2 ya. Kalau before berarti yang sebelumnya. Seperti itu aja sih. Nanti coba sendiri ya. Ini belum ada apa-apanya. Jadi nggak terlalu jelas. Oke, untuk editornya seperti itu untuk network ya. Eksekusinya network by network. Terus kemudian sekarang saya pengen bahas satu persatu tombol yang ada di sini. Yang pertama adalah box, input maaf ya. Box itu yang ini ya. Ini input. Pertama kita kasih box dulu ya. Klik di sini, jangan di sini. Kalau di sini dia nggak akan mau biasanya loh, ya kan? Harus kita klik yang di sini ya. Box yang ini, box. Oke, seperti ini. Ini adalah untuk box, kemudian ini adalah untuk input. Jika kita klik di sini, klik input, nah akan muncul nambah inputnya. Delete tinggal seperti ini, diklik input yang mana yang akan di delete, kemudian klik kanan delete atau dengan keyboard del, ya sama aja, ya. Kita coba kalau seperti ini jadi nggak bisa ya ini. Soalnya kalau ini dihilangkan ya ngapain harus pakai gerbang N, oke. Untuk ngedit ininya seperti biasa, kita bisa ngubah menjadi tone, kita bisa ngubah menjadi TP, tunjungan plaza, kemudian untuk ini juga bisa OR dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini kita kalau mau nambah outputannya itu kita harus klik di luar sini ya, bukan di sini. Di sini kita kalau mau nambah output nggak bisa. Output adalah yang ini. Ya, assign ya. Assign, coba. Nah, nggak mau kan kalau yang ini. Kita harus klik di sini ya. Baru diklik seperti ini. Ya, hal-hal seperti ini yang kecil-kecil seperti ini kalau nggak diperhatikan kebingungan sendiri nanti terkadang. Soalnya saya sudah mengalaminya berkali-kali ya. Kok nggak bisa muncul ini diapain? Oh, ternyata kliknya di sini ya, seperti itu. Ini tadi sudah, ini box. Kemudian untuk ini adalah output. Jadi output untuk tambahan output. Misalnya di sini klik nggak akan bisa. Harus di sini ya. Klik. Nah, nambah dia. Lagi. Klik. Wah, nambah lagi. Sini juga bisa. Ya, mungkin. Oh, bisa kan? Iya. Klik. Nambah lagi sampai berapapun itu. Oke. Kemudian saya pengen nambah box di sini. Ya udah ngekliknya di sini boxnya ya. Tepat di sini, harus tepat di sini, nambah box. Nah, terus saya pengen di tengah-tengahnya sini. Itu saya tambahin. Kita coba, kita klik di sini ya. Coba ini mau nggak? Ternyata nggak mau ya. Nah, seperti ini. Padahal saya pengen menambahi di sini kayak jembatan gitu. Gimana caranya ya? Nah, caranya adalah bukan pakai ini tapi pakai assign tadi. Klik kemudian assign. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Ini kalau ditambahi ya akan nambah terus. Coba kalau ini assign lagi nggak mau ya. Assign cuma yang pertama doang. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi ini sudah, ini apa? Ini adalah jam ya.
Jam seperti apa penggunaan jam? Penggunaan jam adalah, ini saya delete dulu ya. Ini saya delete dulu biar bersih. Ini saya pengen nambah network dan sebagainya ya. Oke, di sini saya punya logika sesuatu bla 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 ya, anggaplah logika apa dan sebagainya. Nah, di sini untuk menggunakan jam kita harus tahu apa yang namanya label. Jadi netbook ini kita bisa melabeli ya. Jadi kita caranya melabeli seperti apa? Ini pakai klik kiri, bukan klik kanan ya. Klik kanan nanti common. Ya, beda ya antara label dan common. Misalnya saya kasih label worst case. Wah, ini lebay ya, nggak apa-apa. Salah tuh. Worst case. Ya. Underscore. Oke, seperti ini misalnya. Ini label. Kalau common itu klik kanan. Ini common. Nah, ini common itu nggak ada hubungannya dengan program. Ini cuma keterangan doang. Ya, misalnya apa? Contoh jam ke network ini seperti itu ya. Ini enggak ada hubungannya. Nah, ini label itu adalah nanti kita gunakan pada saat jam. Misalnya nih seperti ini ada katakanlah 2.4 seperti ini. Terus assign ya, assign itu bisa kontrol A juga bisa, atau ini juga bisa. Saya lebih suka kontrol A, lebih cepat ya. Ini A misalnya 3.5. Kemudian yang kedua ada misalnya jika 5.6. Nah, seperti ini. Terus kita jam ya. Jam seperti ini. Jam ke worst case. Ketik aja worst case atau gini aja biar cepat. Nah, seperti ini. Worst case. Terus ini ada beberapa network after banyak lah pokoknya intinya. Jadi jam adalah dia akan kan eksekusi FBD itu adalah mulai dari atas sampai ke bawah secara urut ya. Seperti itu. Jam ini buat apa? Nah, kalau di kasus seperti ini itu jika E5.6 atau E5_6 itu nyala atau true, dia akan langsung jam ke worst case, network yang berlabel worst case. Langsung loncat ke sini. Jadi network 3 dan 4 ini tidak dieksekusi ya. Nah, saya ulangi lagi, jika E5.6 ini nyala, dia langsung menuju ke worst case yang dieksekusi. Jadi network 3 dan 4 tidak dieksekusi. Akan tetapi jika ini mati, E5.6 itu false atau mati, dia tidak akan ke worst case. Tapi ini tetap dieksekusi dan eksekusinya urut. Ya, worst case akan dieksekusi juga, tapi 3 dan 4 juga dieksekusi. Jadi dieksekusi secara urut. Jika jam itu nanti nggak urut dari 2 langsung ke 5 sesuai dengan labelnya. Ya, kita bisa jam dan sebagainya. Ada jam dinding, jam tangan ya. Oke, itu adalah jam. Kemudian apa lagi? Ini ada apa ini? Return. Nah, return itu apa untuk apa? Nah, ini coba saya kasih di sini. Jika misalnya apapun variabel apapun lah pokoknya. Saya lebih suka soalnya Eingang bahasa Jerman ya. Pura-pura bisa bahasa Jerman. 3.8 nggak ada 3.8. Nah, boolean kan cuma nyampe 7 toh. Nah, jebakan. Oke, seperti ini. Itu nanti langsung return. Nah return itu fungsinya buat apa? Nah, jika misalnya ini ya, seperti ini, 2.4 ini tetap dieksekusi, ini kebetulan 5.6-nya mati ya. Jadi eksekusinya akan urut. 5.6 mati ya. 5.6 mati. Jadi eksekusinya urut. Jamnya nggak berfungsi. Oke. Otomatis yang network 3 kan dieksekusi. Nah, dieksekusi. Ketika dieksekusi, jika E3.7 nyala atau true, dia akan return. Return itu maksudnya apa? Return itu berarti dia balik ke atas lagi. Ya, dia balik ke atas. Jadi yang dieksekusi cuma 3 network ini. Paham ya? Nah, jika ininya mati, jika E3.7 mati, dia akan tetap turun ya. Seperti itu. Return itu buat balik ke atas. Jam buat loncat ke network tertentu ya. Jelas ya?
Coba dipahami pelan-pelan ya. Terus kemudian ada lagi ini untuk negatif ya. Negate. Negate pastinya juga familiar lah, negate untuk menegatifkan nilai. Coba ya, ini saya klik di sini, kemudian saya klik ini akan menjadi bulat. Bulat kayak apa? Bulat. Ya. Tapi nggak panjang, bulat biasa. Warnanya hitam sih, bulat hitam, tapi nggak panjang. Ini kecil, kecil. Ya, seperti itu. Ya, untuk menegatifkan. Menegatifkan artinya adalah jika inputnya, misalnya saya kasih input ya, E4.4. Nah, jika E4.4 ini nyala, nilai yang ditransfer ke N itu menjadi mati, malah jadi kebalikannya gitu loh. Oke, jelas kan? Ini untuk set dan reset. Jadi jika tidak memakai blok rumah sakit RS atau SR ya, sekolah rakyat, nah, yang orang zaman dulu, ini sama aja. Jadi seperti ini, misalnya tak taruh di sini nih, ini saya klik di sini, kalau di depan nggak mau ya, nggak mau, harus di belakang. Ini S, wah S ya, S ini ngeset, ini sama kan, kalau E2.4 nyala dia akan ngeset A3.5. biasanya nanti akan ada resetnya juga, misalnya ini E15.0 ya, assign, kemudian ini, nah ini khusus untuk penggunaan S dan reset ya. Ini boleh menggunakan write atau memwrite sebuah variabel itu lebih dari satu kali, khusus untuk jika kita menggunakan logika S dan R ya. Karena kalau ini semisal S tok, S aja ya, itu nanti nggak akan terreset. Dia akan nyala terus selamanya, kecuali PLC stop atau reset all. Ya, jadi boleh menulis sebuah variabel yang di write 2 kali. Dalam catatan itu harus S dan R ya. Untuk kasus yang lain nggak bisa. Pasti akan bisa kita katakan konflik ya. Walaupun sebenarnya bahasanya kurang tepat ya, konflik. Soalnya kan dia eksekusinya kan network by network, tapi nanti pada kenyataannya itu kayak seolah-olah konflik. Nah, seperti itu. Oke lah, seperti itu. Untuk menjadikan ini R atau S, ini klik di sini, itu diulang-ulangi. Nah, dia akan menjadi normal lagi. Kita pilih sesuai apa yang kita inginkan. Oke. Nah, seperti itu. Ini beda lagi. Ini lain lagi. Tidak usah dipikir, saudara-saudara. Nah, ini bukan editor soalnya. Nggak ngefek kok, step over. Ini kayak breakpoint dan sebagainya selalu ada. Jadi editornya cuma ada ini aja, ya. Terus kemudian kadang-kadang ada orang yang ya nambah seperti inilah. Saya kasih di sini. Network before, kemudian ini saya ginikan. False. Sekali lagi, untuk FPD itu dieksekusi dari atas ke bawah ya tadi ya. Worst case untuk ini untuk jam, kemudian return ini untuk ke atas ya. Jika ini nyala dia akan return. Kalau yang ini jika E5.6 nyala itu untuk jam ke worst case. Nah, kalau seperti ini artinya apa? Jika kita menulis false seperti ini, berarti yang dieksekusi hanya yang nomor 1 aja di sini. Ini untuk menghentikan eksekusi. Ya. Menghentikan eksekusi. Jadi di sini otomatis dia langsung balik ke sini. Ya, seperti itu. Kalau misal nih saya tulis seperti ini, true. Ya, ini enggak ngefek apa-apa sih, cuma intinya ini akan dilewati saja. Oke. Kita compile untuk membuktikan salah atau enggaknya. Nah, sekarang sudah oke, enggak masalah. Ya, untuk true ini adalah melewati aja, dilewati semua. Jadi ini cuma buat lewat aja. Oke. Nanti teman-teman bisa coba sendiri, dicoba-coba sendiri, true, false dan sebagainya. Jika ini saya false berarti ini enggak dieksekusi ya, dan sebagainya ya. Oke, poinnya saya ulangi lagi. Yang pertama adalah tadi input jelas adalah untuk menambah input, kemudian ini ada output ya, untuk menambah output yang banyak. Kemudian ada box untuk ngasih box, kemudian ada assign ya untuk membuat garis. Nah, seperti ini saya kasih assign. Nah, ini kan bisa assign seperti itu. Oke, kemudian ini untuk jam. Misalnya ini jam ke worst case. Ke sini, jadi ini enggak dieksekusi jika ini nyala. Kemudian ada return. Return ini untuk balik ke atas. Jika ini nyala, dia return balik ke atas, bawahnya tidak dieksekusi. Kemudian untuk negate, negatif ini SR ya, set, reset.
Oke, itu aja poinnya. Jelas ya? Jelas nggak jelas? Harus jelas. Cukup sekian untuk sesi kali ini. Jika teman-teman mempunyai kritik dan saran, mohon disempatkan untuk menulisnya di kolom komentar atau di forum kami di www.performadika.com. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami jika belum. Jika sudah, tidak usah. Malah jadi salah, jadi unsubscribe. Rugi bandar ya. Sekian dan terima saja.